orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengenal istilah kesempatan kedua. Kalau Anda gagal pertama, Anda merasa ada kesempatan kedua. Kalau Anda melakukan kesalahan terhadap seseorang atau terhadap pimpinan, kita selalu berkata, berilah saya kesempatan sekali lagi. Hari ini saudara-saudari kita bertemu dan membaca kisah mengenai Matius. Oleh orang-orang tertentu, dia dianggap berdosa, dia dianggap bersalah. Karena dia bersalah, dia berdosa, layak disingkirkan, layak dijauhi. Tetapi terhadap Yesus, Matius bukanlah orang yang harus dihindari. Yesus melihat Matius sebagai orang yang dalam dirinya ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang benar. Maka Yesus bukan menjauhi dia, justru memanggil dia, ikutlah aku. Dan benar saja saudara-saudari, perkiraan Yesus mengenai Matius itu benar. Ketika Matius dipanggil ikutlah aku, tidak ada banyak pertimbangan, tidak ada banyak alasan, ia segera berdiri dan mengikuti Yesus. Poin pertama bagi kita, ibu bapak saudara-saudari, apakah Anda juga segera bergegas ketika Anda mendengar Tuhan memanggil? Atau banyak pertimbangan, banyak alasan, waduh saya tidak punya waktu, saya sibuk sekali, saya bukan orang yang dipersiapkan untuk tugas itu, kasih orang lain saja. Begitulah pengalaman ketika ada panggilan untuk menjadi aktivis gereja atau petugas di gereja, petugas di rukun, atau petugas dimanapun demi melayani sesama. Banyak pertimbangan yang memberatkan kita, saya tidak bisa. Sehingga pada akhirnya kita mengatakan, bukan tugas saya. Matius memberi contoh kepada kita untuk segera berdiri dan mengikuti Yesus. Poin yang lain saudara-saudari, ketika Yesus makan bersama dengan Matius, juga pemungut-pemungut cukai yang lain, orang-orang berdosa, menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan memanggil kita di dalam aktivitas sehari-hari hidup kita. Tidak perlu berpikir kalau saya nanti jadi petugas liturgi baru saya dipanggil oleh Tuhan. Tidak perlu merasa bahwa ketika saya bukan petugas gereja, saya tidak mengambil bagian dalam karya gereja. Apapun status dan pekerjaan kita, Tuhan memanggil kita dan hadir di tengah-tengah kita membawa kabar gembira. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita menjadi orang-orang yang memanfaatkan dengan cepat dan benar kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Karena kesempatan itulah kita akan menerima rahmat yang berlimpah. Yesus akan hadir di tengah-tengah kita dan memberikan belas kasih dan kerahimannya.